Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Beliau ingin kita semua beriman. Beliau amat prihatin dengan apa yang akan menimpa kita nanti. Dan beliau sangat penyantun, juga sangat penyayang. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wa khususon saudara saya Habib Muh Syafi'i Al-Idrus dari Solo, dan para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu di sini, para alim, para ustadz, khususon tadi Ustadz Ahmad Isnaini yang tawasulnya bagus untuk para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, Pak Lurah atau yang mewakilinya, Pak Camat atau yang mewakilinya. Biasanya untuk acara-acara seperti ini Pak Lurah atau Pak Camat jarang hadir ya, karena ini acara pahit ya. Tapi kalau transaksi tanah Pak Lurah, Pak Camat rajin ya. Datang Pak Lurah di sini, datang? Enggak datang, pahit. Juga jamaah bapak-bapak, ibu-ibu pencinta Rasulullah yang dimuliakan Allah. Malaikat pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, apakah Muhammad mulia karena Adam alaihissalam?" Dijawab Allah, "Bukan. Adam kujadikan sebagian dari nurnya. Adam kujadikan sebagian dari nurnya. Bahkan ketika Adam nikah, maharnya Adam kusuruh selawat, padahal Muhammad belum ada." Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kakek kita dulu Adam alaihissalam menikah dengan nenek kita Siti Hawa, itu maharnya, mas kawinnya selawat, padahal Nabi Muhammad belum ada. Kira-kira ibu-ibu yang punya anak perawan boleh anaknya dikasih mahar selawat? Boleh? Boleh selawat tapi bareng sama Avanza ya. Jadi apakah Muhammad mulia karena Nuh alaihissalam? Kata malaikat lagi bertanya kepada Allah. Bukan. Ketika Nuh kapalnya digoncang badai, Nuh kebingungan, Nuh kusuruh baca selawat, padahal Muhammad belum ada, kata Allah. Jadi ketika Nabi Nuh di atas kapal, di atas bahtera, di atas perahu, digoncang badai, semua mushaf sudah dibaca,
ayat-ayat Allah semua dibaca, badai masih keras. Bingung Nabi Nuh. Nabi Nuh kena badai bingung, apalagi orang gemolong. Badai ini maaf, yang lebih besar di darat. Kalau di laut orang gemolong jarang ke laut, di sungai orang gemolong nggak ada sungai. Yang badai yang lebih besar orang gemolong di darat. Badai ekonomi, ya kan Bu? Badai anak nakal, anaknya waras, bapaknya yang nakal. Ini semua badai-badai yang Allah ajarkan kepada Nuh alaihissalam untuk banyak berselawat. Nah ibu-ibu, kalau ada badai-badai seperti itu, banyak berselawat. Ini seperti ajaran Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kata malaikat, jadi Muhammad mulia karena siapa ya Rob? Dijawab Allah, Muhammad mulia karena aku yang muliakan. Tidak disebut namaku kecuali harus disebut namanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Aku muliakan siapa yang aku kehendaki. Aku hinakan siapa yang aku kehendaki. Aku berikan kerajaan kepada siapa yang aku kehendaki. Aku ambil kerajaan dari siapa yang aku kehendaki. Biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Karena akulah yang paling kuasa, kata Allah. Jadi bukan harta dunia yang membuat kita disayang Allah. Tanda-tanda orang yang disayang Allah bukan yang hartanya lebih banyak daripada kita, bukan. Bukan orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Itu tanda-tanda orang yang lebih disayang oleh Allah, bukan. Bukan yang fisiknya lebih sehat dari kita, itu yang lebih disayang daripada kita kepada sama Allah, bukan. Tapi tanda-tanda orang yang disayang sama Allah adalah orang yang dimudahkan Islam masuk ke dalam dirinya dan diberikan kegampangan untuk memahami Islam di dalam dirinya, dimudahkan beramaliyah, dijauhkan dari maksiat. Itulah tanda-tanda orang yang disayang sama Allah. Semoga yang hadir di sini semua termasuk tanda-tanda orang yang disayang sama Allah. Tadi saya tanya kepada panitia, sudah berapa tahun ini bikin majelis suro seperti ini? Sudah lama Beb, ini majelis bagus, ini peringatan tahun hijriah, ini tahun hijriah kita, tahun baru kita, bukan 1 Januari pakai trompet, bukan. Ini tahun baru kita, ini bagus. Peringatan seperti ini perlu terus sampai mampus. Tapi jangan merasa bagus. Ini bagus tapi jangan merasa bagus. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu pintin. Aku lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Ini dosa iblis laknatullah alaih. Dosa iblis seumur hidup 1 kali. Iblis dosanya kepada Allah seumur hidup 1 kali. Di mal'un ila yaumal qiyamah, dilaknat sama Allah sampai hari kiamat untuk sekali dosa. Kenapa? Karena iblis dosanya terkait dengan ketakaburan, kesombongan, merasa lebih baik. Allah benci orang-orang sombong, Allah benci. Allah benci orang sugih yang sombong-sombong, Allah benci. Tapi Allah lebih gemes lagi lihat orang kere sombong. Iya Ustaz. Kalau orang sugih sombong nggak mau sholat, karena sugih sombong nggak mau sholat, walaupun nanti tetap dihajar di nerakanya Allah, tapi karena Allah zat yang maha bijaksana,
Allah akan mengatakan kesugihannya membuat dia hilap. Tapi kalau ada orang kere, sombong, nggak mau sholat, ini bingung Allah. Yang bikin hilap apanya? Jadi kalau orang kere nggak sholat, ini dosanya dua ya. Yang pertama tidak mentaati perintah Allah, yang kedua bikin bingung Allah ya. Jadi ini acara bagus, tapi jangan merasa bagus. Kalau kakek kita Adam alaihissalam dosanya juga sekali. Kakek kita Adam alaihissalam dosanya satu kali. Itu menangis merintih, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang selalu berbuat zalim. Seandainya tidak Engkau ampuni kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang aniaya. Ini kakek kita merintih untuk sekali dosa selama 90 tahun. Untuk sekali dosa. Air matanya dari yang putih sampai yang merah, darah. Untuk sekali dosa. Dan kita dari pagi sudah 100 kali dosa dan kita tidak pernah menangis. Hebat kan kita? Hebat kan? Gemolong dilawan ya. Ya sekarang boleh ngerokok ya. Sekarang bebas merokok, mau sekali 5 boleh ya. Sekali isep 5 boleh. Tapi nanti kalau bibmu malut nggak boleh ngerokok ya. Ini kalau ini partai tambahan boleh merokok ya. Sekali bakar 5 nggak apa-apa ya. Sebab kalau ngaji nggak ngerokok nggak masuk. Jadi Nabi Adam protes sama Allah. Ya Rob, ketika aku berbuat dosa sekali, Engkau pisahkan aku dengan istriku selama 100 tahun. Lihat umat Muhammad, tiap hari mereka berbuat dosa, tapi terus kumpul dengan istrinya. Jadi Bu, kakek kita waktu dosa sekali itu dipisahkan dengan nenek kita Siti Hawa selama 100 tahun untuk sekali dosa ya. Kakek kita dibuangnya di Hindustan dekat Hindia, nenek kita di Jeddah di Jazirah Arab. Dari Mekah kira-kira 50 kilo, Jeddah namanya kota nenek. Itu ketemunya 100 tahun. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap dosa dipisahkan dengan istrinya 100 tahun, sanggup Pak? Wah bisa karatan ya. Saya istri saya ke pasar telat 2 jam saja SMS saya 18 kali. Karena nggak ada yang dikongkon ya. Ini 100 tahun pisah untuk sekali dosa. Dulu ketika aku berbuat dosa sekali, kata Nabi Adam kepada Allah, Engkau telanjangi kami sehingga kelihatan aurat-aurat kami tutupi dengan daun-daunan. Lihat umat Muhammad, dosa terus, pakaiannya kau kasih banyak terus. Coba Pak, kalau sekali dosa Bapak ditelanjangi di pasar kayak apa malunya Pak? Setiap bapak bohong main timbangan langsung telanjang. Setiap ibu-ibu bohong langsung telanjang. Setiap ibu-ibu gibah tetangga langsung telanjang. Kayak apa malunya? Lihat umat Muhammad, dosa terus, pakaiannya banyak terus. Dulu ketika aku berbuat dosa sekali, Engkau tetapkan tobatku harus di Mekah. Padahal aku nggak tahu Mekah di mana. Nabi Adam nggak tahu Mekah di mana, tapi ditetapkan tobatmu harus di Mekah.
Aku mencari Mekah 100 tahun karena nggak ada rambu-rambunya. Kalau sekarang ada gemolong belok kanan, pelupuh kanan. Kalau dulu mana ada yang bikin rambu-rambu? Nabi Adam sendirian, Arab tanya-tanya siapa? Keliling cari Mekah. Kalau seandainya setiap dosa kita harus tobat di Mekah, celaka kita. Sekali ke Mekah 30 juta umroh. Kita yang kere-kere nggak bakal bisa tobat. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Adam pun bilang, kalau begitu ya Rob, aku sekarang jadi umat Muhammad aja. Aku nggak mau jadi nabi-nabian. Aku jadi umat aja, umatnya Muhammad. Bayangkan Nabi Mary mbak kita. Nabi Adam Mary ingin jadi kita, ingin jadi umat Muhammad. Dan kita, maaf, umat Muhammad biasa-biasa aja. Tidak ada istimewanya umat Muhammad. Tidak pernah kita syukuri, ya Allah syukur, alhamdulillah ya Allah engkau jadikan aku menjadi umat Muhammad. Tidak ada. Kalau Jupiter datang baru syukur. Kalau Vario Techno datang baru syukur. Kalau umat Muhammad iman Islam mana pernah kita syukur. Sehat mana pernah kita syukur. Duit datang baru syukur kita. Betul gak? Sama yang ngomong ya. Kita umat tapi dimerikan dengan para nabi. Nabi-nabi banyak iri sama kita. Kenapa? Karena hebatnya dispensasi keringanan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini sejarah hijriah. Ini kita cerita kehidupan Nabi. Jangan kita lihat Nabi, maaf, kita selalu digiring oleh para orientalis barat, digiring lihat Nabi dari sisi jeleknya. Nabi dengan istri 9, seolah-olah maaf Nabi senang perempuan cantik, senang kawin. Ini digiring kita ke opini itu, untuk supaya kita berprasangka buruk kepada Nabi, bahwa Nabi senang kawin, umat Islam senang kawin. Ini kita kupas sedikit tentang rumah tangga Nabi. Nabi memang istrinya 9, tapi semua yang dilakukan Nabi adalah wahyu, bukan nafsu. Supaya ibu-ibu tahu, supaya bapak-bapak tahu, Nabi ketika istri pertamanya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha meninggal, itu Nabi hampir-hampir lupa kawin karena cintanya beliau kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi 4 tahun duda. Nabi memandikan anak-anaknya, Ummi Kulsum, Fatimah, menyuapi anak-anaknya, mengganti pakaian. 4 tahun hampir Nabi lupa kawin karena cintanya kepada istri tercinta Khadijah. Ditegur sama Allah, ya Rasul, urusan rumah tangga bukan kamu urusan yang lebih besar lagi, umat. Kawin lagi. Kaget Nabi, ditegur sama Allah, suruh kawin lagi. Istri kedua Nabi siapa? Saudah radhiyallahu anha. Saudah ini yatimnya 11. Saudah dikawin Nabi setahun, meninggal karena tua. Jadi sudah mbah-mbah, udah nenek-nenek Saudah ini. Apakah ini nafsu? Kalau nafsu, Nabi pilih yang bangkok. Kenapa pilih Saudah yang bau tanah? Jadi ibu-ibu ya, kalau bapaknya minta izin kawin lagi ya, bilang ikut Nabi, boleh Pak ikut Nabi, tapi cari yang kayak Saudah ya. Itu baru namanya itba Rasul. Kalau kawin lagi cari yang licin-licin, yang mengkilap-mengkilap, yang muda-muda, itu bukan itba Rasul, itba sahwat. Ikut nafsu.
Ketika Saudah meninggal, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya Rasulullah, sampean waktu duda kelamaan kan dimarahin kan sama Allah kan? Iya. Jadi untuk mencegah supaya sampean nggak dimarahi lagi sama Allah, pilih anak-anakku ya Rasul. Pilih anak-anakku. Siapa yang jenengan suka siapa? Anak Abu Bakar banyak. Ada Fatmah, ada Aisyah, ada Rugoyah. Nah, Abu Bakar Siddiq ini, Bu ya, sahabat Nabi yang sebelum Islam datang hartanya Abu Bakar Siddiq ini separuh kota Mekah. Sebelum Islam datang hartanya Abu Bakar Siddiq ini separuh kota Mekah. Setelah kenal dengan Nabi, habis harta ini buat syiar agamanya yang kita anut sekarang ini. Jadi kalau ada agama yang menjelek-jelekan Abu Bakar Siddiq, itu jelas sesat. Kalau ada ajaran yang menjelek-jelekan sahabat-sahabat yang dicintai Nabi, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Umar, Utsman, itu ajaran sesat, jangan ikut. Biar Habib yang bawa, jangan ikut. Abu Bakar datang suruh pilih anaknya. Nabi dibisiki oleh malaikat Jibril suruh pilih Aisyah. Siti Aisyah disuruh pilih, padahal waktu itu Siti Aisyah baru berumur 11 tahun. Maaf, belum menstruasi. Tapi malaikat Jibril suruh pilih Siti Aisyah, suruh Allah suruh pilih Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah paling baik sholat malamnya di antara anak-anak Abu Bakar yang lain. Siti Aisyah walaupun 11 tahun sholat malamnya terbaik di antara anak-anaknya Abu Bakar Siddiq yang lain. Fatmah, Ruqayyah, itu yang paling baik Siti Aisyah, 11 tahun sholat malamnya terbaik, dipuji oleh Allah. Nah, ini yang jadi patokan Syekh Puji Al-Keparat. Syekh Puji Al-Keparat bawa buku di TV, Aisyah ketika dikawin Nabi umur 11 tahun. Betul, betul. Tapi kupas isinya, jangan cuma judulnya. Dia buat contoh, dia kawin anak kecil supaya dilegalisir keburukannya, bahwa dia nikah Nabi, ikut Nabi. Aisyah ketika dikawin umur 11 tahun, tapi dengar ceritanya, bacakan ceritanya. Aisyah dikawin 11 tahun, itu sama sekali tidak pernah disentuh sama Nabi. 14 tahun, 3 tahun dikawin Nabi, Aisyah menstruasi. Menstruasi, Aisyah bilang sama Kanjeng Nabi, Tuan, kulo sampun men. Maksudnya supaya Nabi dekat. Nabi PDKT. PDKT-nya Nabi, pegang pipi, ya Kumairo, yang pipinya kemerah-merahan, pegang pipi 3 tahun. Ini akhlak Nabi. Pegang pipi itu ya Kumairo itu 3 tahun. Bisa saya puji pegang pipi 3 tahun. Baru nikah malam langsung dibadok. Setelah Aisyah dikawin, datang lagi Sayyidina Umar. Ini memang cerita hijriah, cerita Kanjeng Nabi. Ya, kalau orang jatuh cinta, kemudian yang diceritakan orang yang dicintainya, pasti senang. Misalnya nih pemuda ini jatuh cinta sama Jenab misalnya, terus temennya bilang, aku mau lewat rumah Jenab. Pasti dia penasaran, ketemu pemeannya, wah pemeannya wah seneng. Itu namanya orang jatuh cinta ya, disebut namanya seneng, kerungu kabarnya seneng.
Nah, kita di sini pencinta Rasulullah. Ketika riwayat Nabi dibacakan harus senang, itu bukti kita cinta. Tapi kalau kita bilang kita cinta Rasulullah, ketika riwayat Nabi dibacakan kita senderan, ngantuk, nggak mau denger. Nah gitu, saya tunggu sajian nggak keluar. Udah sampai kering tenggorokan, sajiannya nggak keluar. Datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum Islam datang seorang jagoan di Jazirah Arab. Terima kasih. Seorang jagoan di Jazirah Arab. Kalau menurut sejarah Islam, tingginya Sayyidina Umar ini hampir 190 cm, berat badannya 100 kilo lebih, dan ketika jenazahnya dimandikan ini bekas luka sabetan pedang ada 98. Kayak apa hebatnya manusia ini. Ini Islamnya pun diminta Nabi, kirimkan aku Umar bin Khattab, kirimkan aku Utsman bin Abi Talha, kirimkan aku Amr bin As, kirimkan tokoh-tokoh jagoan-jagoan disebut Nabi untuk memperkuat Islam. Ini salah satunya adalah Umar bin Khattab. Yang kata Nabi dalam hadis sahih, seandainya Umar ingin berjalan di satu gang dan iblis akan berjalan di gang itu juga, maka iblis akan memilih gang lain karena nggak mau bareng sama Umar. Saking hebatnya ini manusia. Ketika orang-orang hijrah sembunyi-sembunyi, yang ketangkep langsung dibunuh, termasuk Nabi pun nanti hijrah sembunyi-sembunyi bersama Abu Bakar Siddiq, bersama budaknya Amir bin Fuhair, bersama penunjuk jalan Abdullah bin Zarzan. Ini Nabi juga sembunyi-sembunyi, yang ketangkep dibunuh, yang mau pindah ke Madinah semua diblokir. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab tahu Nabi sudah lolos pindah ke Madinah, semua yang pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, malam, tengah malam, sembunyi-sembunyi lewat perbatasan, hati-hati. Kalau Umar bin Khattab tidak, jam 12 siang Mekah lagi terang bulan, didatangi kafir Quraisy yang sedang membicarakan tentang lolosnya Nabi hijrah ke Madinah, menyesali kenapa Nabi bisa lolos. Tiba-tiba Umar datang, ya ma'asyiral Quraisy, hei kaum Quraisy, ya Jahal, ya Lahab, ya Mughni bin Mughirah, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Umayyah al-Kazab, ya Abu Sufyan. Disebut satu tokoh-tokoh. Ana Umar bin Khattab. Siapa yang istrinya ingin cepat jadi janda? Siapa yang anaknya ingin cepat jadi yatim? Sekarang aku mau nyusul ke Madinah. Siapa yang mau cepat istrinya jadi janda, cegat aku. Yang anaknya mau cepat jadi yatim, ayo hadang aku. Aku sekarang ini mau nyusul Muhammad ke Madinah. Nggak ada yang berani, nunduk semua. Umar santai pindah ke Madinah sambil nyanyi lagu Jatuh Bangun. Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku memang tidak sesugih Abu Bakar Siddiq, aku juga bukan termasuk golongan as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam. Tapi buat pertimbangan Tuhan, beberapa perang sudah aku menangkan. Jadi kalau maaf, kalau Tuhan ngambil anaknya Abu Bakar Aisyah buat istri,
Saya juga kepingin anak saya diambil, silahkan Tuhan pilih, anak saya banyak, pilih satu. Nah kebetulan nih Nabi naksir dengan anaknya Umar. Nabi naksir sama anak Umar. Siapa? Siapa? Nggak tahu dia. Kalau sejarah Nabi nggak tahu, kalau sejarah Dewi Persik baru tahu dia. Julia Perez tahu dia. Nabi naksir sama anaknya Sayyidina Umar. Siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Kenapa Nabi naksir? Bangkok, cantik, mancung, tinggi, besar, putih. Wah, keliru. Perawan, keliru. Hafsah, maaf ya Hafsah ya. Maaf nih ya. Pendek, pesek, ireng, elek, kere, yatim 4. Ini Nabi naksir. Pendek, pesek, ireng, kere, yatim 4. Kenapa Nabi naksir? Setiap ada tamu Nabi minta istri, ya Rasulullah tolong carikan aku istri lagi Tuhan. Nabi langsung usul. Ada Hafsah binti Umar, kesian yatimnya 4. Tamunya langsung cekikikan, nggak ada lagi stok lain. Nggak ada lagi stok lain ya Rasul. Setiap dikasih tamu, tamunya nolak karena Hafsah jelek, pesek. Jadi Bu ya, kalau bapaknya mau kawin lagi boleh Bu ya, tapi pilih kalau nggak saudah yang kayak Hafsah nggih. Boleh Pak, pilih yang itu, yang saudah yang tue apa yang Hafsah yang pesek, ireng, elek, kere, yatim 4. Nah itu boleh ikut Nabi, itu namanya. Begitu Sayyidina Umar bilang, pilih ya Rasulullah. Kesempatan Nabi. Nabi pernah ketika beberapa tamu menolak Hafsah, Nabi dalam hati bilang, seandainya aku diberi kesempatan sama Allah, aku yang akan mengawini Hafsah. Seandainya aku diberi kesempatan sama Allah, aku yang akan mengawini Hafsah. Ini akhlak Nabi. Orang yang paling jelek di Madinah, yang paling pesek, yang paling ireng, yang paling kere, itu yang Nabi naksir. Minta diberi kesempatan. Nah sekarang Sayyidina Umar datang, pilih anak-anakku. Benar ya Umar? Benar. Tak pilih ya? Pilih silakan. Senang Umar. Siapa ya Rasul? Hafsah. Kaget Umar. Kaifa Hafsah? Kenapa Hafsah? Hafsah jelek. Oh, bapaknya bilang jelek. Bapaknya bilang jelek. Hafsah jelek. Punya yatim 4. Ya itu aku naksir. Oh aneh kan Nabi. Aneh Nabi ya. Nah itu istri Nabi seperti itu semua. Istri-istri Nabi seperti itu semua. Yatim, maka dibilang Nabi ini abal yatim, bapak yatim. Nah kita kembali ke sejarah. Ini tadi cerita rumah tangga Nabi. Nah ketika 1438 tahun yang lalu dari malam ini, ketika ajaran-ajaran Nabi sudah mulai, akhlak Nabi sudah mulai mempengaruhi kaum kafir Quraisy di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah Al-Kazab, Mughni bin Mughirah, Abu Sufyan, laknatullahu anhum, rapat. Ini kalau didiamkan terus, wah semua orang di Mekah ini ikut Muhammad. Semua orang di Mekah ini ikut Muhammad. Muhammad tidak bisa dilawan. Dia memang Al-Amin. Yang menggelarkan Al-Amin ini, yang dapat dipercaya ini bukan para sahabat. Yang menggelarkan Nabi kita Muhammad SAW Al-Amin itu bukan para sahabat Nabi, itu para musuh-musuh Nabi. Yang memberi gelar Al-Amin itu Abu Jahal, Abu Lahab. Memang dia yang dapat dipercaya. Bayangkan musuh memberi gelar. Akhlak Nabi ini Masya Allah tidak bisa dicacat. Ini akhlak Nabi ya. Ini kita belajar karakter Nabi yang harus kita bisa contoh.
Akhlak yang pertama, ini karena kita di majelis baik, majelis khair, ini kita bicara akhlak yang baik. Ini akhlakul hasanah. Ini akhlak baik pertama, tingkat pertama, akhlakul hasanah. Contoh ya. Misalnya tetangga hari ini mengantar kita telo misalnya. Telo atau semongko misalnya. Besok atau lusa kita ada lebih rezeki, kita kirim sama telo atau semangka. Ini namanya akhlakul hasanah, akhlak baik, kebaikan dibalas dengan sama kebaikan yang sama. Ini akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakul karimah. Hari ini tetangga ngirim telo, besok atau lusa kita ada lebih rezeki, kita kirim telo, kopi, gula, blue band. Nah ini namanya akhlakul karimah, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau akhlak Nabi bukan akhlakul karimah lagi, akhlakul azimah. Tetangga bukan memberi telo kepada Nabi, bukan memberi teh, bukan. Tetangga melempar tai, melempar air kencing. Nabi datang dengan roti sair, dengan sahi teh panas, dengan gula. Itu akhlak Nabi. Dilempar tai, dilempar air kencing, Nabi datangi mereka dengan roti sair, dengan kopi, dengan gula, sampai yang ngelempar kencing malu. Kalau kita dilempar tai, kita datangi lagi tetangga dengan parang 2 meter ya. Ini akhlak Nabi. Nah akhlak inilah yang mempengaruhi sehingga ajaran Nabi berkembang demikian pesat di Mekah. Nah rapatlah orang kafir Quraisy, judek, istilahnya judek, ini ki suwe-suwe kabeh Islam iki. Nah timbullah prakarsa untuk namanya pemboikotan kota Mekah ini 3 tahun sebelum Hijriah. Sebelum tahun Hijriah ini ada namanya istilah pemboikotan kota Mekah 3 tahun. Ini sengsara. Di situ dicantumkan di Ka'bah. 1 poinnya, dilarang menyambung silaturahmi dengan Muhammad dan pengikutnya. Ini 1. Kedua, dilarang mengkawinkan anak-anak kita dengan anak-anak Muhammad dan pengikutnya. 2. Ketiga, dilarang memandang matanya Muhammad dan pengikutnya karena dikhawatirkan sihir-sihir mereka akan memasuki jiwa kita. 3. Keempat, dilarang mendengarkan ucapan-ucapan apapun yang diberikan oleh Muhammad dan pengikutnya, dilarang mendengar. Yang kelima, dilarang, yang paling penting, dilarang memberi bantuan sedikit pun kepada Muhammad dan pengikutnya walaupun itu terkait dengan suku kita atau saudara kandung kita, dilarang. Ini berjalan 3 tahun. Ini umat Nabi, sahabat Nabi merasakan pahitnya pemboikotan kota Mekah. Sahabat yang asabiqunal awalun, Ammar bin Yasir radhiyallahu an, Arqam bin Arqam radhiyallahu an, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ini kelas-kelas miskin semua merasakan penderitaan pemboikotan kota Mekah. Sampai pernah Ammar bin Yasir waktu mendengar pengajian Nabi di rumah Arqam bin Arqam radhiyallahu an, itu maaf, kencing ke belakang, kencing, toiletnya kan nggak ada, jadi kencingnya di pasir. Nah itu biasanya kencing kena pasir tuh langsung nyerap. Hari itu kencing itu ngambang, ono opo, dicongkel ada kulit pisang busuk, itu dibersihkan. Alhamdulillah, untung aku kencing neng kene entuk rezeki, dimakan. Kencing itu kena kulit pisang busuk,
dimakan saking kelaparannya 3 tahun. Wah, kalau kita murtad kita. Kalau kita murtad sampai penderitaan seperti itu, murtad kita. Ini maka diajarkan tadi sama Ustadz Isnaini, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami beban seperti umat-umat terdahulu, karena kita nggak bakal kuat. Ini penderitaan mereka. Nah, 3 tahun ini mereka rasakan pemboikotan parah ini. Abu Jahal, Abu Lahab dan kafir Quraisy merasa kok masih tahan, kok masih kuat. Rapat lagi, meeting lagi, namanya majelis DPR-nya, majelis DPR kafir Quraisy. Itu di situ hadir semua kabilah-kabilah, suku-suku hadir semua. Ada satu iblis menyamar jadi orang tua di meeting itu, di pertemuan itu, dari Najeh ini daerah di Baghdad, Kufah. Kalau kita bunuh Muhammad, pasti Bani Hasyim akan membalas. Di sana kesukuan tinggi, walaupun mereka tidak ikut Nabi, tidak ikut agama Nabi, tapi kalau Nabi Muhammad kita bunuh, mereka akan balas. Jadi tidak ketemu titik temu. Akhirnya si iblis yang dari Najeh ini usul, saya punya usul. Apa usulmu, Pak Tua? Dari setiap kabilah, dari setiap suku, kita ambil jagoan-jagoan. Kita ambil jagoan-jagoan, semua ikut membunuh Muhammad. Kita ambil dari 100 kabilah. Jadi ketika Bani Hasyim, Bani Abdul Manaf ingin balas, tidak bisa, karena 100 kabilah ikut aktif membunuh. Usul iblis ini canggih, diterima. Hebat usulmu Pak Tua. Wah, iblis dilawan. Akhirnya dikumpulkan, ini sejarah di mana hadiah terbesar di Mekah. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad depan Ka'bah akan dapat hadiah 100 ekor onta merah. Onta merah ini harganya lebih daripada onta biasa, 10 kali lipat. Jadi kalau onta biasa 3 juta, onta merah 30 juta. Ini 100 onta merah, ini hadiah terbesar di Mekah sejarah. Kalau sekarang nih mungkin 100 CRP, gebiar Bang Mega kalah. Sama gebiarnya kaum Quraisy membunuh Muhammad, sama gebiarnya Bang Mega kalah. Kalau dia minta perempuan, kita kawinkan dengan perempuan tercantik di Mekah. Bang Mega nggak ada nawarin gitu, ya kan? Ini kafir Quraisy, kalau pembunuhnya minta perempuan, kita kawinkan perempuan tercantik di Mekah. Kasih 100 ekor onta merah. Terkumpullah 100 jagoan, jago semua. Dibikin tim sukses pembunuhan Muhammad. Ketuanya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ini belum Islam. Islamnya Khalid bin Walid setelah perang Uhud. Khalid bin Walid masih tokoh Ansabul Arab, tokoh Quraisy, anak muda jago perang. Makanya digelar oleh Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah, karena dari 100 kali perang Khalid bin Walid tidak pernah kalah, karena jagonya. Itu di sejarah dikatakan, seandainya Khalid bin Walid memanah atau melempar tombak 1000 kali, itu yang 999 kena jantung, yang satu yang meleset kena perut. Melesetnya kena perut, yang 999 kena jantung. Itu hebatnya Khalid. Wakil ketua tim sukses siapa? Surakoh radhiyallahu an. Ini Surakoh nih dari kabilah jauh, bekas perampok. Ini jago pencari jejak. Ini Surakoh kalau lihat jejak onta, dia cium,
Itu dia tahu, oh ontanya Isna ini lagi dipinjam sama Pak Haris. Oh, padahal liwatnya seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ontanya Isna ini liwat. Itu Surako bisa cium, oh ontanya Isna ini lagi dipakai Pak Haris. Itu bisa lihat, saking canggihnya hidungnya Surako. Nah 100 orang jago perang ini mengepung satu rumah kecil di Jabal Qubais. Rumah Nabi di Jabal Qubais. Rumah di sini paling kecil BTN RSS kan ya Bu? Ya kan? Rumah kecil di sini kan RSS kan di sini. Nah, rumah Nabi di Jabal Qubais RSS 7. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor sangat sulit sekali. Ini rumah Nabi di Jabal Qubais. Dikepung 100 orang pembunuh jago-jago semua, pembunuh bayaran semua. Itu sampai berapa sap ngepung. Itu kalau semut nyebrang saja kelihatan. Itu semut keluar dari rumah itu kelihatan. Saking ketatnya pengepungan. Dan kata Allah, mereka bikin tipu daya dan akulah raja tipu daya. Di surat Hud dikatakan wa kullan naqussu alaika min anba'i rusuli ma tusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatul wa dzikra lil mu'minin. Dan kami kisahkan kepadamu ya Muhammad kisah para rasul-rasul terdahulu agar tenang hatimu, lebih teguh hatimu, dan di situ ada kebenaran, peringatan, nasihat untuk orang-orang yang beriman. Nah, cerita ini merupakan nasihat untuk kita kalau kita orang yang beriman. Nabi juga dikasih cerita aman Allah lewat surat Hud 120. Nabi panggil setelah malaikat Jibril kasih tahu, malaikat Jibril kasih tahu, hari ini SK pembunuhanmu ya Rasul. Hari ini kau keluar SK hijrah, pindah Madinah. Waktu itu Madinah masih kota Yastrib. Yastrib ini namanya artinya pertengkaran, kota yang penuh pertengkaran. Nah, ketika Nabi masuk situ diganti Madinatul Munawwaroh, kota yang penuh sinar. Pertengkaran hilang diganti sinar dengan kedatangan Nabi. Nabi ini fatonah, cerdas, ahli strategi. Nabi buta huruf tapi cerdas. Makanya cucu-cucu Nabi kebagian cerdasnya. Saya cerdas ya, bibmu cerdas, kebagian tuh cerdasnya Nabi. Nabi ini Mekah, kalau ke Madinah ke selatan. Semua orang kafir Quraisy tahu tujuan hijrah adalah Madinah atau Habsyi, semua ke selatan. Ke utara adanya gunung dan laut, tidak mungkin ke utara. Dan Nabi ketidakmungkinan itu yang Nabi ambil. Nabi ke utara, naik ke Gua Sur. Di pinggir pantai, Nabi nyisir pantai. Jadi harusnya ke Madinah itu 5 hari, sama Nabi bisa 20 hari. Karena keliling, itu ahli strategi Nabi. Siapa yang nyangka? Jadi ketika rumah dikelilingi, Jibril sudah bilang, ya Rasul, ini SK hijrahmu, cepat pindah. Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk senior yang Islam pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi untuk junior, anak-anak, yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan juga mantu Nabi. Ini anak-anak, kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rum radhiyallahu an, Ammar bin Yasir, Al-Qam. Dikasih tahu Nabi, aku harus pindah duluan. Kalian datang nanti pelan-pelan, nyusul pelan-pelan. Siapa
yang mau gantikan aku di tempat tidurku yang resikonya bisa mati? Menggantikan Nabi di tempat tidur Nabi, pakai selimut Nabi yang resikonya bisa dibunuh. Siapa? Rebutan. Saya. Wah, coba kalau santri sekarang cuma Isna ini, siapa yang mau gantikan saya mau dibunuh orang. Wah, langsung santrinya bilang, saya pulang dulu Ustadz ya, Ustadz aja yang mati, udah tua ya. Tapi kalau santrinya Nabi, saya semua nunjuk tangan, siap mati. Pilihan jatuh kepada Sayyidina Ali. Kenapa? Fisiknya Sayyidina Ali hampir sama dengan Nabi, kulitnya hampir sama dengan Nabi. Jadi Sayyidina Ali yang di tempat tidur Nabi. Bubar mereka, pengurungan sudah makin rapat, jam 12.00 harus serang. Nabi jam 12 kurang 1 menit Nabi keluar santai. Apa bacaannya Nabi keluar? Tidak dilihat mereka. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan diberikan dinding di hadapan mereka, dinding di belakang mereka, dibelenggu leher-leher mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi keluar santai. 100 orang pengepung tidak ada yang ngelihat. Nabi keluar ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ambil onta 2, berangkat ke utara. Mereka nyegatnya di selatan, naik ke Gua Sur. Mereka begitu jam 12 tank serang, siap bunuh. Ternyata buka selimut Sayyidina Ali. Wah, kok Ali? Kemana Rasulullah? Kemana Muhammad? Nggak tahu, saya disuruh tidur sini. Bunuh aja, bunuh, kata yang orang bodoh-bodoh. Bunuh aja udah, bikin kita dibohongi, bunuh. Nggak ada SK pembunuhan Ali, pembunuhan Muhammad. Ali kita bunuh, apa hadiahnya? Nggak ada yang nyuruh, rugi dia. Dipukulin Ali, dipukulin, suruh tunjuk kemana. Ali tetap nggak mau. Akhirnya mereka berpencar ke selatan, Nabi ke utara, naik ke Gua Sur. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir di sini bisa ziarah ke Gua Sur ya, insya Allah ya. Barokah cerita ini ya, barokah cerita ini nanti bisa naik ke Gua Sur, tinggi. Wah, saya naik ke Gua Sur sekali dan kapok saya, tinggi nggak kuat. Itu Nabi masuk ke Gua Sur, Nabi memang hebat. Ada budaknya Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Budaknya Abu Bakar bagian tukang gembala kambing, mengacak-acak jejak Nabi supaya tidak bisa terbaca oleh mereka yang ahli-ahli jejak semua. Jadi Nabi naik ke goa, itu kambingnya Amir bin Fuhairah mengacak langsung dan menghilangkan bau Nabi, yang ada bau kambing. Bau kambing ini menghilangkan bau orang ya. Bau kambing ini bau yang paling maksimal ya. Makanya kalau ada orang bau kambing, wah itu ngeri ya. Sampai di Arab tuh ada perlombaan, di Arab tuh ada perlombaan yang bisa tahan di kandang kambing sejam dapat hadiah. Itu nggak ada yang bisa tahan. Tapi begitu saya masuk, kambing yang keluar, wah bau bener Habibnya. Jadi dihapus oleh bau kambing dan diacak-acak oleh jejak kambing. Namanya, ingat ya, sahabat budaknya Abu Bakar Siddiq, namanya Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi sudah masuk, Allah bilang, mereka bikin tipu daya, akulah raja tipu daya. Diberikan sarang laba-laba bagus, diberikan lagi daun-daun kering,
di depan pintu goa. Daun kering ini belum pernah diinjak manusia 200 tahun. Di pintu goa lagi, di pinggir 15 menit lagi ya. Wah, alhamdulillah. Kebenaran ya. Jadi bukan saya yang mutus ya. Nanti kalau mau terusin bulan Suro depan ya. Insya Allah panjang umur ya. Jadi pas mereka sampai di keliling nggak dapet, tinggal goa terakhir. Khalid bin Walid bilang, tinggal goa ini yang belum kita masuki. Bagaimana menurutmu Surakoh? Bagaimana menurutmu Surakoh? Surakoh, lihat Tuan, ini sarang laba-laba, lihat Tuan. Ini kalau orang masuk hancur Tuan. Satu. Kedua, daun kering ini Tuan. Ini daun belum pernah diinjak manusia 200 tahun. Ketiga Tuan, burung dara tuh Tuan. Dia bisa netes. Kalau ada orang 10 meter dia nggak bisa netes Tuan. Burung doro merpati itu, kalau ada orang 10 meter nggak bisa netes. Ini baru netes tuh. Baru netes berarti bukti tidak ada orang. Tapi Khalid nggak gampang dibohongi Surakoh. Memang bukti betul, tapi Khalid tidak gampang percaya. Kita lempar batu. Kalau batu itu bunyi bek, berarti kena manusia. Tapi kalau bunyi tak, berarti batu. Orang yang dalam goa ini dengar ucapan mereka dalam Al-Quran. Mereka berdua dalam goa dengar ucapan mereka di luar goa. Itu diceritakan di Quran. Abu Bakar langsung bilang, Tuan, mereka mau lempar. Tuan di belakang saya. Tuan di belakang saya. Abu Bakar langsung menghalangi tubuh Nabi, takut Nabi yang kena lemparan. Tuan di belakang saya. Tuan di belakang saya. Pas Tuan di belakang saya, pas Abu Bakar mangap, pas batu masuk, tak, kena giginya Abu Bakar Siddiq, copot dua. Di depan gua bilang, batu ini sutradaranya hebat. Sutradaranya hebat. Pas Abu Bakar ngomong, pas batu masuk, tak, mereka bilang batu, nggak ada manusianya. Bubarlah tim sukses yang tidak sukses itu. Abu Bakar giginya dipegang Nabi, dua-duanya dipegang Nabi, dipasang Nabi dengan baca apa? Tadi bacanya Ustadz Isna ini, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, masuk lagi giginya. Kalau nggak percaya sini saya copotin gigimu ya. Ya, karena ini waktunya mepet, saya pun juga sebenarnya masih asik nih cerita ini, cuman panitia bilang bibmu mungkin kalau bibmu kan lama ya, jadi kita tunda lagi. Insya Allah di surau berikutnya panjang umur ya, mau lanjut lagi tinggal undang ya, insya Allah ya. Allahumma amin. Ilahatin Nabi khususon ala hadiniyah wala hadal majlis wala kulla maqsad wa kulla hajat wa hajathum wa hajat minal galb wa hadirin bi barakati suratul fatihah bi barakati hadzal muharram bi barakati hadzal silaturahim isfa fi hajatina ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kafi majidah rabbana alhamdu azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya jal wal ikram salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadat sahabi Rasulillah ajmain rabbi fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighra. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam fa inna rabbana bis salam wa adhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jal wal ikram. Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad ya ghafur. Allahumma barik lana fi mautana wa fi ma ba'dal mautana. Allahumma barik li hadzal majlis wala kula maqsad wa kula hajat wa hajathum
wa hajjat minal qalbi hadirin ya arhamar rahimin. Allahumma sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna ziyaratal Makkah wal Madinah li adail haji wal umrah fi kulli sana maratan ba'da maratin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa daqat ilati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah isfa bi hajatina ya Rasulullah ya madad ya sayyidi ya Rasulullah adrikni ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbi salli ala Muhammad wasli wa sahil magota sa'ab ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullam mukhlaq wa bil khusus muskilah hadal majlis wa muskilah fid dunya muskilah fil qabri muskilah fil mizan wa muskilah fil masyar wa muskilah fil sirat wa muskilah humat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizul ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wa billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Mohon maaf mohon ampun kalau ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibmu ana rasa Habibmu ya rasa masalah doakum Habibmu makatan kalau wau maida kasanah wonten ing dalu punika saking panjenenganipun Al Habib Novel Al Idrus saking Temanggung Paripurna.